Integral fungsi gamma adalah bentuk integral yang mendefinisikan fungsi gamma, yaitu generalisasi atau perluasan bentuk dari fungsi faktorial ke bilangan yang lebih kompleks. Fungsi gamma dapat didefinisikan sebagai rumus berikut. Untuk x sama lebih besar dari 0. Fungsi ini memiliki sifat utama, yaitu gamma dikali n sama dengan n dikurang 1 faktorial, untuk n adalah bilangan bulat positif. Berikut contoh soalnya. Untuk dapat menyelesaikannya, kita perlu memahami konsep fungsi gamma secara umum, yaitu gamma dikali n sama dengan integral 0 menuju infinity t pangkat n dikurang 1 eksponen pangkat min t dt. Selain itu, ada fungsi bentuk gamma yang lebih umum dengan faktor skala, di mana lambda adalah konstanta positif. Pada integral yang telah diberikan, kita identifikasikan bahwa pangkat variabel x adalah 5/2, yang berarti n dikurang 1 sama dengan 5/2, sehingga n sama dengan 7/2. Eksponen dalam eksponensial memiliki faktor min 2x, sehingga lambda sama dengan 2. Dengan menggunakan rumus fungsi skala gamma, kita ubah integral menjadi i sama dengan gamma 7/2 per 2 pangkat 7/2. Sekarang kita perlu mencari nilai dari gamma 7/2 nya. Untuk itu kita gunakan sifat rekursif fungsi gamma, yaitu gamma n tambah 1 sama dengan n gamma kali n. Kita pecahkan hitungan menjadi beberapa langkah, sehingga hasilnya itu akan menjadi gamma dari 7/2 menghasilkan 15/8 akar pi. Dari nilai tersebut kita akan kembali ke integral awal, sehingga i sama dengan 15/8 akar pi per 2 pangkat 7/2. Kita harus menghitung nilai dari 2 pangkat 7/2, yaitu adalah 8 akar 2. Setelah itu kita substitusikan hasilnya. I sama dengan 15/8 dikali akar pi per 8 akar 2, sehingga hasil dari i tersebut adalah 15/64 dikali pi dikali akar pi per 2. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 2, fungsi gamma dapat didefinisikan sebagai berikut. Gamma dikali n sama dengan integral 0 menuju tak hingga t pangkat n dikurang 1 eksponen pangkat min t dt. Untuk kasus ini kita ingin membuktikan bahwa 1 faktorial sama dengan gamma kali 2, sehingga kita dapat menetapkan n sama dengan 2. Dengan demikian, integral yang harus dihitung adalah gamma kali 2 sama dengan integral 0 menuju tak hingga t eksponen pangkat min t dt. Dengan menggunakan metode integral parsial, kita dapat menyelesaikan menggunakan teknik ini, di mana u sama dengan t, maka turunannya adalah du sama dengan dt, dan dv sama dengan eksponen min t dt, sehingga hasil integrasinya adalah v sama dengan min e pangkat min t. Substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus integral parsial. Setelah mendapatkan hasil dari substitusi rumus integral parsial tersebut, kita harus mengevaluasi batas-batas, di mana di bagian pertama itu ketika t menuju tak hingga, ekspresi t pangkat min t akan menuju 0 karena eksponensial negatif berkurang lebih cepat daripada pertumbuhan linier dari t. Ketika t sama dengan 0, maka nilai ekspresi ini juga akan 0. Jadi hasil bagian ini adalah 0. Sedangkan bagian kedua itu integralnya merupakan bentuk dasar yang telah diketahui. Kesimpulannya untuk menggabungkan hasil dari kedua bagian, 0 tambah 1 sama dengan 1, sehingga diperoleh gamma 2 sama dengan 1. Karena dalam definisi faktorial kita juga mengetahui bahwa 1 faktorial itu adalah 1, maka terbukti bahwa gamma 2 sama dengan 1 faktorial sama dengan 1.
Lalu selanjutnya ada integral fungsi beta, di mana integral fungsi beta adalah satu fungsi dalam matematika yang sering digunakan dalam kalkulus, teori probabilitas, dan statistika. Fungsi ini merupakan bentuk integral tertentu yang berkaitan erat dengan fungsi gamma dan memiliki aplikasi dalam distribusi probabilitas serta analisis integral kompleks. Secara umum, fungsi beta dapat didefinisikan sebagai B dalam kurung X, Y sama dengan integral 0 menuju 1 T pangkat X kurang 1 dalam kurung 1 dikurang T pangkat Y dikurang 1 dt, dengan X dan Y itu lebih besar daripada 0. Fungsi ini bersifat simetrik dan yang berarti B itu bisa X Y dan B bisa Y X. Selain itu, terdapat hubungan penting antara fungsi beta yang memiliki hubungan fungsi dengan fungsi gamma. Untuk soal yang pertama, kita memiliki nilai integral 0 menuju 1 akar 1 dikurang X per X dx. Agar lebih mudah untuk diselesaikan, kita dapat mengubah bentuk integral menjadi integral 0 menuju 1 X pangkat min setengah kali 1 kurang X pangkat setengah dx. Kemudian kenali bentuknya dengan yang menyerupai integral fungsi beta, di mana B dalam kurung P dan Q sama dengan integral 0 menuju 1 T pangkat P dikurang 1 kali 1 kurang T pangkat P kurang 1 Q kurang 1 dt. Jadi integralnya bisa ditulis I sama dengan B 1/2 3/2. Gunakan hubungan dengan fungsi gamma. Fungsi beta memiliki hubungan dengan fungsi gamma, yaitu B dalam kurung X dan Y sama dengan gamma X kali gamma Y per gamma X tambah Y. Substitusikan nilai Z sama dengan 1/2 dan Y 3/2, sehingga beta dalam kurung 1/2 dan 3/2 sama dengan gamma 1/2 dikali gamma 3/2 per gamma 2. Gunakan fakta berikut. Gamma 2 sama dengan 1 faktorial 1, gamma setengah sama dengan akar pi, dan gamma 3/2 itu adalah 1/2 akar pi. Sehingga hasilnya adalah B dalam kurung 1/2 dan 3/2 itu pi per 2. Namun karena pada perhitungan integral tadi terjadi kesalahan dalam penyebutan fungsi beta, maka hasil yang benar adalah I sama dengan pi per 4. Contoh yang pertama dari fungsi integral beta adalah hitunglah integral 0 menuju 1 X kuadrat dalam kurung 1 kurang X pangkat 8 dx, dimana kita yang pertama itu harus mengidentifikasi bentuk integral ini sesuai tidak dengan bentuk fungsi beta, dan hasilnya fungsi integral ini sesuai dengan bentuk beta, dimana B dalam kurung mn sama dengan integral 0 menuju 1 X pangkat M dikurang 1 dalam kurung 1 kurang X pangkat N dikurang 1 dx. Dengan membandingkan eksponen X pangkat M dikurang 1 itu akan menghasilkan M pangkat 3, sedangkan 1 dikurang X pangkat N dikurang 1 itu akan menghasilkan N sama dengan 9. Jadi integral ini dapat ditulis dengan I sama dengan B beta dalam kurung 3 dan 9. Selanjutnya, gunakan hubungan ini dengan fungsi gamma. Fungsi beta memiliki hubungan dengan fungsi gamma, di mana B dalam kurung M dan N sama dengan gamma dalam kurung N gamma dikali gamma dalam kurung N per gamma M tambah N. Substitusikan M sama dengan 3 dan N sama dengan 9, sehingga setelah kita memasukkan nilai dan kita akan menggunakan fakta bahwa gamma dikali N itu N dikurang 1 faktorial, sehingga hasilnya adalah gamma 3 itu adalah 2, gamma 9 itu adalah 40.320, dan gamma 12 itu adalah 3991680.
Sehingga hasilnya itu dapat kita sederhanakan dengan B dalam kurung 3 dan 9 sama dengan 2 kali 40.320 per 39916800. Hitung penyederhanaannya sehingga hasilnya akan mendapatkan 1 per 495. Jadi integralnya adalah integral 0 menuju 1 x kuadrat dalam kurung 1 kurang x pangkat 8 dx sama dengan 1 per 495. Selanjutnya ada integral fungsi error, di mana integral fungsi error dapat didefinisikan sebagai ERF dalam kurung x sama dengan 2 per akar pi integral 0 menuju x eksponen pangkat min t kuadrat dt. Fungsi error tidak memiliki bentuk tertutup dalam fungsi elementer, sehingga sering dihitung menggunakan pendekatan numerik atau tabel nilai fungsi. Terdapat juga komponen complement error function atau ERFC yang dapat didefinisikan sebagai RFC dalam kurung x sama dengan 1 kurang ERF x sama dengan 2 per akar pi integral x menuju infinity tak hingga eksponen pangkat min t kuadrat dt. Fungsi ini sering digunakan dalam distribusi Gaussian dan berbagai aplikasi lainnya. Untuk contoh soal yang pertama adalah I sama dengan integral 0 menuju 1 eksponen pangkat min x kuadrat dx, dan digunakan pendekatan quadrature Simpson untuk menghitung nilai integral ini dengan nilai n sama dengan 4. Bandingkan hasilnya dengan nilai pendekatan error ERF dalam kurung 1, di mana diketahui ERF sama dengan 0,8427. Integral fungsi error adalah integral yang eksponensial negatif kuadrat dengan membandingkan dengan fungsi error yang diketahui. Pertama, metode quadrature Simpson. Metode ini adalah metode yang untuk dihampiri integral dan membandingkan area di bawah kurva menjadi segmen, lalu menghitung pendekatan dengan rumus parabola. Rumus Simpson untuk 4 subinterval adalah n sama dengan 4, yang artinya nilai 1 itu harus dibagi dengan 4. Selanjutnya kita menghitung nilai fungsi atau n. Kita bagi interval 0,1 menjadi 4 subinterval dengan h sama dengan 0,25, sehingga pada x0 itu adalah 0, x1 0,25, x2 0,5, x3 0,75, dan x4 itu adalah 1. Dengan menggunakan rumus Simpson, kita dapat menghitung satu per satu sehingga nilai dari I sama dengan 0,8304, dan kita akan membandingkannya dengan fungsi error yang sebenarnya. Jadi RF1 sama per 2 sama dengan 0,42135. Hasil kita 0,8304 ini cukup dekat dengan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya, hitungan nilai integral berikut menggunakan Simpson dengan 6 subinterval, yaitu I sama dengan integral 0 menuju 1 per 1 tambah x kuadrat dx. Dengan menggunakan rumus Simpson, kita dapat menyelesaikan soal. Yang pertama, kita harus menentukan nilai h, di mana dalam metode Simpson lebar setiap subinterval dapat dihitung dengan menggunakan rumus h sama dengan b kurang a per n. H sama dengan 1 kurang 0 per 6, sehingga nilai a itu adalah 0,1667. Lalu kita akan menentukan titik-titik xi dengan membagikan interval dari 0 hingga 1 menjadi 6 subinterval dengan menggunakan rumus tersebut, sehingga dapat diperoleh titik-titiknya x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,1667, x2 0,3333, x3 0,5, x4 0,667, x5 itu adalah 0,8333, dan x6 adalah 1. Selanjutnya, setiap nilai dari x tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus Simpson. Setelah memasukkan nilai
tersebut ke dalam rumus Simpson, di mana yang ganjil dimasukkan ke ganjil, rumus ganjil, dan yang genap dimasukkan ke rumus yang genap. Setelah nilai dari titik ganjil dan titik genap tersebut dapat, akan kita satukan, sehingga nilai hasil akhir dari soal ini adalah I sama dengan 0,7849. Hasil ini mendekati dengan nilai sebenarnya yang diketahui, yaitu A sama dengan Pi per 4 sama dengan 0,7854. Jika ingin hasil yang lebih akurat, kita dapat menambahkan jumlah subinterval.